Shalom, hari ini kita akan melanjutkan kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai 16. Dan saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 12. Yesus mengajar tentang orang-orang yang berbahagia dan mengajar akan bersukacita dan bergembira karena dianiaya seperti nabi-nabi yang sebelum kita. Paragraf yang kedua ayat 13 sampai 16. Yesus memohon kepada kita akan asingkan dunia seperti garam dan akan bercahaya di depan orang seperti terang dunia, supaya mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Kesimpulannya, pada awal khotbah di bukit, Yesus memulai dengan ucapan bahagia. Dan orang yang berbahagia, mereka bukan orang yang berbahagia dengan standar dunia. Orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, itunya orang dunia juga bisa menerimanya. Tetapi orang yang berduka cita, lapar dan haus dan kebenaran dianiaya oleh sebab kebenaran, orang-orang demikian itu pasti tidak disukai oleh orang dunia. Walaupun mereka berbahagia karena akan melihat Allah, disebut anak Allah, itu juga sia-sia bagi orang-orang duniawi. Sungguh orang yang berbahagia dalam Yesus itu adalah orang yang menuju kerajaan surga. Mereka terus asingkan dunia dengan fungsi garam dunia dan menerangkan dunia dengan fungsi terang dunia. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus mengajar murid-murid dan orang-orang di atas bukit. Kapan saja Yesus ingin mengajar kita. Kedua, Tuhan akan memberkati mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus, yang suci hatinya, yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ada banyak orangnya begitu dianiaya dan sudah mengalami kesulitannya, namun Tuhan akan memberkati mereka. Ketiga, Yesus janji akan memberi upah yang besar kepada mereka yang dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat karena Dia. Ajaran tentang manusianya. Pertama, mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus, yang suci hatinya, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, akan berbahagia. Kedua, pada saat kita dicela dan dianiaya dan kepada mau difitnahkan segala yang jahat sebab Yesus, kita harus bersukacita dan bergembira karena upah kita besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kita. Ketiga, kita harus asingkan dunia seperti garam dan akan bercahaya di depan orang-orang dunia seperti terang dunia, supaya mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Kemudian aplikasinya. Pertama, kita harus bersukacita di dalam kesusahan apapun, karena Yesus janji akan memberkati kita. Ya, memang pasti akan mengalami kesusahan, kesulitan. Ada banyak hal yang menjadi batu sandungan bagi kita. Namun kita harus bersukacita di dalam itu, karena Yesus sudah janji akan memberkati karena ini. Kedua, kita harus asingkan dunia dan bercahaya dunia dengan perbuatan yang baik di dalam mengorbankan diri, supaya orang-orang dunia memuliakan Yesus sebagai juru selamat. Ya, asingkan dunia dan bercahaya dunia dengan perbuatan yang baik itu harus di dalam mengorbankan dirinya. Jadi PR praktik hari ini, asingkan dan bercahaya dengan mengorbankan diri dan hanya memuliakan nama Yesus, bukan nama Anda sendiri. Ya, kadang kita sudah berbuatnya dengan baik dan dengan itu dihormati dan dimuliakan sendiri. Ada orang-orang ininya dan mereka tidak ada upah lagi, karena mereka sudah dapat upah di dunia ini. Di surga tidak ada upah. Sehingga kita hanya memuliakan nama Yesus, nama Tuhan saja, bukan nama kita sendiri. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.